الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan tunduk patuh taat setia dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah maknanya kamu menjadi seorang muslim yang sejati. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan, dirahmati dan dikasihi sayang Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Selaku khatib, saya berwasiat kepada diri saya dan kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Kehidupan waktu yang masih Allah berikan kepada kita, hakikatnya adalah kesempatan yang masih terbuka lebar bagi kita untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal. Dunia bukan tempat kita tinggal, dunia tempat kita meninggal. Akan datang masanya, akan datang waktunya, kita akan meninggalkan dunia yang fana ini, melanjutkan perjalanan. Sungguh sebuah perjalanan panjang dari alam dunia ke alam barzakh, alam qiyamah, alam mahsyar, alam hisab, alam mizan, alam sirat, dan seterusnya. Semakin panjang sebuah perjalanan, maka semakin banyak bekal yang harus disiapkan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kehidupan dunia ini adalah kesempatan untuk berbekal. Berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah kita sudah memasuki 11 hari dari tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali bersumpah dengan menggunakan waktu. Wal fajar, demi waktu fajar, wal lail, demi waktu malam, was subhi, demi waktu subuh, wal asri, demi waktu asar, wan nahari, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan keterangan mufassir, memang terjadi perdebatan bagaimana penafsiran Allah bersumpah dengan waktu. Tapi dalam kesempatan ini kita kutip pernyataan dari Imam Fakhrur Razi di dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib. Ketika menafsirkan ayat-ayat sumpah Allah dengan waktu, maka di dalam tafsir itu disebutkan itu menunjukkan sesuatu yang penting dan berarti ada faidah, ada manfaat yang harus kita petik dari sumpah Allah terhadap waktu itu. Imma faidatul diniyah wa imma faidatul dunyawiyah. Jadi ketika Allah bersumpah dengan waktu-waktu yang banyak itu menunjukkan kita harus mengambil manfaat, baik manfaat bersifat diniyah keagamaan maupun manfaat duniawiyah bersifat keduniawiyah. Manfaat keagamaan, maka waktu itu harusnya membuat kita sadar bahwa betapa besar kekuasaan
dan kemaha luasan kuasa Allah Subhanahu wa taala dengan diciptakannya waktu untuk kita. Ada keyakinan, keesaan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Di dalam ayat kursi yang sering kita baca, Allah menyebutkan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursinya Allah itu, jangan bayangkan seperti kursi yang ada dalam pikiran kita, bukan seperti itu. Kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Dan bagaimana kursi Allah di hadapan arasnya, itu seperti satu koin di tengah gurun padang pasir. Kursi Allah seperti koin di tengah padang pasir. Kursi Allah seluas langit dan bumi. Lantas di mana posisi bumi yang kita tinggal ini? Tidak ada artinya. Kalau bumi yang kita tempati ini saja tidak ada artinya, bagaimana kita yang ada di bumi ini? Berarti kita harus sadar Allah kasih kita kesempatan waktu ini. Ini menunjukkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Akan datang masanya Allah cabut semua waktu itu. Tidak ada lagi waktu itu. Makanya kata Imam Fakhrul Razi tadi, Allah bersumpah dengan waktu, itu ada faidah yang harus kita ambil, kita pelajari. Ada ketauhidan di situ. Yang kedua, ada faedah duniawiyah, bagaimana kehidupan dunia kita. Maka cara kita mensikapi ini, introspeksi, refleksi tahun baru Hijriah ini. Pertama, bersyukurlah karena Allah masih memberikan kita waktu. Akan datang masanya waktu itu dicabut oleh Allah dari kita. Itulah batas waktu yang disebut dengan ajal. Ketika ajal datang, Allah cabut waktu itu dari kita. Dan pada saat itulah kita baru merasakan bahwa 1 menit itu betapa berharga, lebih berharga dari segala harta yang kita kumpulkan. Karena itu Nabi juga mengingatkan kita, maghbunun nikmatani maghbunun fiha katsirun minan nas. Ada 2 nikmat besar yang Allah berikan kepada hambanya manusia, tapi 2 nikmat ini disepelekan, bahkan kadang-kadang tidak dianggap nikmat. Apa itu? Waktu dan kesehatan. Jadi mari kita bersyukur Allah masih memberi kita waktu, dan kita gunakan ini untuk memperbaiki diniyah kita dan dunyawiyah kita, keberagamaan kita dan kehidupan dunia kita. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Allah menyampaikan, mendeklar, jika hambaku itu pandai bersyukur, pasti aku tambah. Tapi jika hambaku itu lupa bersyukur, maka azabku sangat pedih. Yang kedua, mari kita gunakan momen tahun baru Hijriah ini untuk melakukan muhasabah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri melihat apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esoknya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ini ayat ini menarik karena dalam satu ayat ini
Allah mengulang 2 kali perintah bertakwa. Tidak pernah kita temukan di ayat yang lain kata bertakwalah kepada Allah diulang sampai 2 kali. Ini lagi-lagi menunjukkan betapa pentingnya ini masalah waktu. Hendaknya setiap diri mempersiapkan untuk hari esoknya. Karena itu Imam Ali pernah mengatakan, jika seseorang di antara kamu 2 harinya sama, maksudnya hari ini dan hari lalu atau hari esok dan hari ini itu sama, berarti dia orang yang rugi. Apabila orang yang 2 harinya lebih buruk, hari ini lebih buruk dari kemarin atau esok lebih buruk dari hari ini, maka dia orang yang terkutuk dan tercela. Kalau orang tidak ada yang bertambah kebaikannya dalam setiap hari, berarti yang bertambah dari dia adalah kekurangan diri. Jika seseorang mengalami pengurangan terus-menerus, setiap hari yang terjadi pengurangan bukan penambahan, maka untuk orang itu, kata Imam Ali, mati itu lebih baik bagi dia daripada hidup. Ini muhasabah untuk kita. Kita harus introspeksi. 1 tahun yang lalu itu apa kesalahan, apa kekurangan, sehingga introspeksi dan muhasabah itu melahirkan sikap moderat. Memang kita tidak harus khauf terlalu besar melupakan rojak, atau rojak terlalu besar tapi melupakan khauf. Tapi bagaimana kedua-duanya seimbang? Misalnya tentang khauf, Nabi bersabda, "Ma minkum min ahadin sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Hati-hati kalian, nanti di akhirat tidak ada seorang pun yang lepas kecuali dia akan langsung bertemu dengan Allah secara langsung, dan antara dia dengan Tuhannya tidak ada penterjemah. Pada saat itu dia melihat ke kanan dan dia lihat seluruh perbuatannya di dunia. Begitu dia lihat ke kiri, dia lihat seluruh apa yang dia lakukan di dunia. Begitu dia lihat ke depan, api yang menyala, api neraka. Ini membuat kita berintrospeksi. Apakah kesalahan, kekurangan kita sudah dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tapi juga di sisi lain kita harus tetap memelihara sikap optimis, karena Allah sudah berpesan di dalam Al-Quran, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Hambaku itu sebagaimanapun kesalahannya, kalau dia mau mengakui, bertaubat, sadar dan memperbaiki diri, rahmatku itu lebih besar dari segala kesalahan. Muhasabah adalah sikap di antara keduanya. Tidak hanya khauf, tapi juga rojak. Tapi juga tidak hanya rojak saja. Oh, gampanglah itu. Allah itu maha penyayang. Allah itu maha pengasih. Nanti saya bertobat. Tidak ada khauf. Jadi orang yang muhasabah adalah orang yang moderat. Di satu sisi dia takut sekali dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah seperti hadis Nabi tadi. Tapi di satu sisi dia tetap optimis. Kalau ada satu orang yang dapat rahmat, dia optimis yang satu itu adalah dia. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, momentum tahun baru ini harus kita gunakan melakukan tanmiyah mustamirrah atau continuous improvement. Harus ada yang berubah, harus ada yang bertambah. Jangan seperti yang dikatakan oleh Imam Ali tadi. Kalau hari demi hari tidak ada yang bertambah, maka itu pasti yang terjadi berkurang. Kalau yang terjadi adalah berkurang dan berkurang, maka katanya mati itu lebih baik daripada hidup. Akhirnya Hasan al-Basri
Al-Basri, seorang tabi'in besar, menyebutkan, ya bani Adam, inna anta ayyama majmu'un, kullama dhahaba yawm dhahaba ba'du. Wahai anak Adam, ketahuilah bahwa hakikat kalian itu adalah kumpulan hari-hari. Jadi kita ini sebenarnya kumpulan hari-hari. Kita sudah ditetapkan, misalnya usia kita misalnya 70 tahun, 60 tahun. Hakikat kita kumpulan hari-hari. Ketika satu hari itu lepas dan pergi, maka lepaslah sebagian dari diri kita. Ketika hari itu sudah lepas semua, hilanglah kita, sampailah kita di batas hari, di batas waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah inayahnya kepada kita, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu yang masih Allah berikan. Mudah-mudahan tahun 1448 Hijriah ini lebih baik untuk kita, untuk keluarga kita, untuk agama kita, untuk kehidupan duniawiah kita, untuk tauhid kita, untuk akhlak kita dan segalanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan taufik hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا الله يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان في بلاد المسلمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر